Halo warga kimia organik, kita ketemu lagi dalam Chemicats Note yang kedua untuk seri mekanisme reaksi adisi pada alkena. Kali ini kita akan masuk ke contoh kasus yang pertama, yaitu tentang adisi hidrogen halida pada alkena. Alur belajar yang disarankan untuk warga kimia organik sekalian adalah yang pertama, pahami dulu mekanisme reaksi umumnya untuk adisi hidrogen halida pada alkena. Kemudian yang kedua, nanti pahami aturan yang mulai muncul di sini, yaitu aturan yang kita sebut sebagai aturan Markovnikov. Terutama Anda perlu perhatikan ini kalau alkena yang bereaksi di dalam reaksi adisi ini adalah alkena yang tidak simetris. Referensi untuk bagian ini adalah chapter 82 di Solomon. Kita masuk ke bagian yang pertama dulu, tentang rumus umum, mekanisme umum untuk reaksi adisi hidrogen halida pada alkena. Nah, ini yang disebut hidrogen halida ya. Ada atom H dan ada atom halogen yang terikat pada atom H tersebut. Lalu ini ada alkenanya di sini, rumus umum untuk alkena. Sehingga nanti salah satu C ini akan mendapatkan salah satu dari reaktannya. Misalnya C yang pertama mendapatkan H, maka nanti C yang kedua pada ikatan rangkap itu dia akan mendapatkan halogennya. Reaktivitas yang terjadi pada reaksi ini adalah yang paling reaktif adalah Hi, disusul HBr, HCl, dan yang paling tidak reaktif adalah HF. Alasannya adalah karena reaksi ini memerlukan atom H yang meninggalkan halogennya, sehingga yang paling reaktif itu adalah yang atom H-nya paling gampang pergi. Nah, ini tentunya adalah atom H pada molekul hidrogen halida yang jarak antara proton dan elektron terluarnya ini sejauh mungkin gitu ya. Semakin jauh jaraknya, gaya tarik menariknya semakin kecil sehingga semakin gampang lepas gitu. Tapi kalau HF jaraknya masih pendek, ini hanya akan lebih sulit lepas dari F-nya. Nah, kemudian itu aturan umumnya ya. Kalau seperti contoh tadi, karena dalam ilustrasinya itu masih seakan-akan simetris ya, jadi ya sama aja, H mau ikut di C yang depan atau H mau ikut di C yang belakang, itu tidak mengubah produk. Tapi kalau misalnya kita punya alkena yang asimetris, misalnya propena itu gini ya. Nah, ini adalah propena. Dia asimetris karena di sebelah ini kan C-nya berarti ada ini ya, ini dan ini ya. C yang di sebelah kiri dia hanya mengikat dua atom H, ya kan? Sementara C yang di sebelah kanan dia mengikat H dan mengikat CH3. Maka ini kita sebut sebagai molekul alkena yang asimetris. Nah, ini kalau misalnya kita tambah dengan misalnya HBr ya. Ini kalian bisa punya dua macam produk. Produk yang pertama, seandainya H itu dia masuk di C yang sebelah sini, sebelah kiri. Berarti BR-nya akan masuk di C yang di sebelah kanan. Jadi ini H masuk ke sini, BR masuk ke sini, berarti nanti Anda akan dapat kayak gini. Nah, ya kan? Ini namanya adalah 2 bromopropana. Benar ya? Ya, benar. Tapi bisa juga ada kemungkinan yang kedua, di mana berarti sekarang BR-nya yang masuk ke sini, lalu H yang masuk ke sini.
Jadi yang Anda dapatkan adalah gimana? Gini, ini propananya, ini Br. Jadi kalau kayak gini yang didapat ini namanya 1 bromo propana. Masih bisa ngikuti ya sampai sini ya. Nah, eksperimen menunjukkan bahwa yang di atas ini jumlahnya dominan. Yang di bawah ini jumlahnya sedikit. Nah, ini cuman kebetulan atau ada polanya ya. Nah, dicoba lagi. Misalnya dengan senyawa yang kedua, misalnya kita, kalau ini kan sederhana ya, propena. Sekarang coba kalau 2 metil propena. Berarti gini. Nah, ya. 2 metil propena. Nah, ini semakin asimetris lagi ya kalau Anda lihat yang di sebelah kiri itu masing-masing mengikat C, yang di sebelah kanan C-nya hanya mengikat H, ya toh. Nah, ini dia misalnya kita sekarang bereaksi dengan sama-sama pakai HBr. Ini ya. Ini berarti juga ada 2 kemungkinan toh. Bisa jadi Br-nya masuk ke sini, lalu H masuk ke sini, sehingga Anda mendapatkan gimana nih gambarnya, gini aja ya. Nih, ini Br. Ini namanya adalah 2 bromo 2 metil propana ya. Kemungkinan berikutnya adalah kalau dibalik, ditukar jadi H yang masuk sini, Br yang masuk sini, Anda akan dapat kayak gini. Ini adalah 1 bromo 2 metil propana. Ya. Nah, jumlahnya adalah ternyata yang ini, yang atas itu dia lebih dominan, dan yang bawah ini lebih sedikit. Berarti selalu begitu ya, selalu ada kemungkinan terbentuk 2 produk, tapi ternyata yang dominan itu hanya salah satu di antara keduanya. Nah, ini sebetulnya apa yang terjadi gitu ya? Kok tampak seperti ada polanya. Nah, ini kita kembali ke mekanisme reaksi adisi. Masih ingat tadi kita review sebentar ya. Kita review sebentar mekanisme reaksi adisi pada alkena. Nah, ini sampai di sini. Coba ya kalau Anda ingin ngetes ingatan Anda bisa hentikan dulu videonya, lalu Anda coba gambar gimana mekanisme reaksi adisi pada alkena. Misalnya ini ya, saya tuliskan gini aja, alkena secara umum ini bisa simetris, bisa asimetris juga kan. Ditambah ini adalah elektrofilnya, ini adalah nukleofilnya. Nah, dia akan membentuk pertama melalui mekanisme karbokation. Ini ya. Ini ada plusnya, jangan lupa karena dia karbokation. Ditambah halogen yang sekarang dia bermuatan negatif. Ini adalah step 1. Terus step 2-nya, nah karena ini sudah jelas yang mana negatif yang mana positif, maka kemudian yang negatif ini dia akan mencari yang positif di situ, sehingga Anda akan mendapatkan reaksi produknya adalah C X C H. Nah, kira-kira kayak gini. Ini adalah produknya yang di langkah 2. Bentar. Ini di langkah 2. Kira-kira kayak gini ya.
Nah, sekarang ini tak kecilkan dulu supaya kita bisa membahas mekanisme aturan Markovnikov itu seperti apa. Ini adalah sekedar review dari apa yang sudah Anda pelajari di video sebelumnya. Nah, sekarang Markovnikov itu apa hubungannya dengan mekanisme ini? Nah, Markovnikov dia adalah konsekuensi dari pembentukan karbokation di sini. Nah, ini penting banget ya, ini soal karbokation. Nah, jadi Markovnikov ini dia bisa mengidentifikasi bahwa ada pola tertentu, dan pola itu adalah konsekuensi karena si alkena itu dia harus melalui karbokation dulu sebelum dia bisa membentuk produk akhirnya. Nah, kita ingat bahwa karbokation itu ada urutan stabilitasnya. Gimana stabilitas karbokation urutannya? Yang paling stabil adalah yang tersier, ya kan? Alasannya kenapa? Ini Anda bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Dia lebih stabil daripada yang sekunder, dan ini lebih stabil daripada yang primer. Dengan aturan ini, maka jika dalam suatu reaksi step pertama ini, jika step 1 ada beberapa kemungkinan karbokation, mungkin dia sekaligus terbentuk karbokation tersier dan sekunder gitu ya. Maka ini dominasi produk ini otomatis adalah karbokation yang paling stabil. Jadi Anda nanti caranya ya, kalau Anda mau mengidentifikasi arah reaksinya, Anda tuliskan dulu semua karbokation yang mungkin terbentuk. Nah, kemudian dari situ Anda evaluasi yang mana yang paling stabil. Nah, produk itu yang akan mendominasi hasil reaksi Anda. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, misalnya contohnya ya, kita ambil contoh sekarang. Kalau tadi kita analisisnya masih pakai aturan umum, sekarang coba kalau kita coba terapkan aturan Markovnikov. Tak kecilin dulu ini supaya tidak mengganggu langkah kita selanjutnya. Ini ya, ini konsekuensi dari stabilitas karbokation ini akan menentukan arah reaksinya. Sekarang kita lihat contoh. Misalnya apa tadi ya? Kita tadi punya propena aja yang sederhana ya. Misalnya kita punya, sekarang tak tulis C-nya biar gampang dilihat ya. CH2, CH, CH2. Ini berarti kan ada dua kemungkinan kan? Karbokationnya dia ada kemungkinan di C yang pertama atau di C yang kedua. Ya, karbokationnya itu bisa kemungkinan gini. CH2 CH, berarti ini jadi CH2. Kalau karbokationnya di pertama berarti ini CH ya. CH2, tapi ini dia positif. Gini kan, ini yang kemungkinan yang pertama. Berarti kalau karbokationnya kayak gini, ini adalah karbokation sekunder. Kemungkinan yang kedua, ini kemungkinan 1, karbokation di situ, ini kemungkinan kedua, berarti CH2, 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 gini ya. Nah, ini adalah karena ini adalah atom C primer, berarti ini merupakan karbokation primer. Oke.
Nah, ini Anda identifikasi dulu ya. Sekarang udah ketemu, ini berarti kemungkinannya sekunder dan primer. Lalu sekarang coba Anda evaluasi berdasarkan stabilitas karbokation. Berarti yang lebih stabil yang mana? Nah, jelas ya, yang lebih stabil adalah karbokation yang sekunder. Sehingga nanti produk reaksi Anda akan didominasi produk reaksi yang dominan. Ini nanti adalah CH2, karena ini plus berarti Br Anda nanti masuk ke situ kan. CH2, CH, CH2, Br. Atau ini adalah berarti 2 bromo propana. Nah, ini yang akan menjadi produk utama Anda. Tidak berarti bahwa produk yang berasal dari karbokation primer itu nggak ada ya, ada juga tapi jumlahnya itu sedikit sekali. Yang lebih banyak adalah yang dari karbokation sekunder yang lebih stabil. Kalau kita lihat diagram energi bebasnya, ini Anda lihat ya, ini adalah karbokation primer. Bentar biar jelas nih. Ini adalah karbokation primer, ya kan? Yang di bawahnya ini adalah karbokation sekunder. Apa yang Anda lihat dari grafik ini? Nah, kedua reaksi ini sama-sama memerlukan energi aktivasi yang besar ya, baik kita melalui karbokation primer maupun kita melewati karbokation yang sekunder. Tapi kalau Anda mau melewati karbokation sekunder, ini energi aktivasi yang harus Anda tempuh tuh segini. Nah, tinggi banget ya. Sementara kalau Anda lewat karbokation sekunder, energi aktivasi yang Anda tempuh tuh hanya segini. Jadi lebih enteng buat molekul Anda itu untuk dia membentuk karbokation yang sekunder. Pembentukannya itu lebih cepat. Nah, tentunya kan ini yang mengontrol kan, langkah yang mengendalikan kecepatan reaksi keseluruhan adalah pembentukan karbokation. Jadi kalau Anda sudah berhasil membentuk karbokation, ini langkah selanjutnya yang ke arah sini itu akan cepat sekali. Jadi penentunya itu adalah di bagian sini. Ini gimana molekul Anda itu bisa mendapatkan energi cukup untuk dia melalui kondisi transisi yang pertama sehingga dia bisa mendapatkan posisi karbokationnya. Inilah sebabnya kenapa karbokation sekunder itu lebih banyak produknya, karena dia energi aktivasinya lebih pendek, lebih sedikit, lebih mudah untuk dilewati oleh molekul Anda. Nah, gitu ya. Jadi ini pengertian hukum Markovnikov. Kalau di SMA dulu mungkin Anda sudah menghafal hukum Markovnikov itu sebagai hukum di mana gimana itu hidrogen akan masuk di atom C yang sudah kaya hidrogen, sementara halogennya akan masuk ke atom C yang lain. Nah, itu hafalan itu sekarang dihapus ya dari pikiran Anda. Sekarang coba Anda belajar memahami suatu reaksi bukan dengan menghafal hukum, tapi memahami konsep yang lebih mendasar seperti yang barusan kita diskusikan. Nah, kalau dalam hal ini reaksi adisi pada alkena, yang perlu Anda pahami adalah mekanisme tentang pembentukan karbokation yang pertama. Lalu yang kedua adalah bagaimana stabilitas karbokation itu akan mengarahkan produk dominan apa nanti dari reaksi Anda. Nah, jelas ya. Ini kita sedang bicara soal kaidah umum. Tapi selalu ada perkecualian gitu ya, dalam suatu hukum itu pasti ada yang nyeleneh gitu. Nah, ini juga ada di dalam hukum Markovnikov. Ini tidak semua mengikuti hukum Markovnikov. Tidak selalu kalau Anda punya asam halida ketemu dengan alkena itu pasti dia taat pada hukum Markovnikov. Nah, ini pernah kita bahas pada bab sebelumnya ya, tentang reaksi radikal. Masih ingat nggak? Nanti bisa dilihat lagi ya di video tentang reaksi radikal. Radikal itu yang suka nyuri elektron tetangganya itu ya. Nah, mekanisme reaksi radikal ini bisa memporak-porandakan hukum Markovnikov. Ingat ya, kalau tadi yang barusan kita bicarakan,
itu adalah jalur reaksi yang ini. Ini adalah jalur normal. Ini yang barusan kita bicarakan. Jadi kalau alkena ketemu dengan asam bromida tanpa keberadaan peroksida organik, maka yang terjadi adalah hal yang normal. Anda harus mengikuti hukum Markovnikov, di mana nanti produk yang dominan itu berasal dari karbokation yang paling dominan. Nah, yang di sebelah atas ini, nah ini adalah yang kemarin kita bahas pada pembahasan tentang mekanisme reaksi radikal. Ingat ya, kemarin kalau Anda sudah lupa, nanti silakan lihat lagi, walaupun ini saya review juga ya di sini. Kalau ada keberadaan peroksida organik, maka nanti justru terbalik. Yang dominan itu bukan karbokation yang paling stabil, tapi justru yang kurang stabil, sehingga justru produknya adalah 1-bromo propana gitu ya, seperti yang Anda lihat di dalam slide ini. Nah, itu terjadi karena mekanismenya itu memang jadi totally berbeda gitu ya. Kalau ada keberadaan peroksida organik, dia bisa membentuk inisiasi, ini inisiasinya adalah peroksida organik, Anda membentuk radikal, maka HBr ini kalau ketemu radikal peroksida, dia akan menghasilkan brom radikal. Ingat, ini bukan brom yang bermuatan negatif, tapi ini adalah radikal brom. Beda artinya ya. Kalau bermuatan negatif itu dia berasal dari disosiasi heterolitik, dia membawa 1 elektron dari ikatannya dengan H, jadi bermuatan negatif. Tapi kalau radikal, pasangan elektron bebas yang tadinya dipakai bersama itu dibagi rata antara brom dan H, sehingga masing-masing tidak bermuatan, tapi masing-masing menjadi radikal. Nah, ini ya. Dengan kemudian radikal brom ini merajalela di mana-mana di dalam sistem reaksi tersebut, maka mekanismenya nanti sudah jadi mekanisme radikal. Ini pembentukannya radikal. Ini ya, pembentukannya radikal. Nah, dan pertimbangannya itu sudah bukan melalui karbokation, tapi melalui radikal. Ini radikalnya stabil, karena kalau Br-nya nempel di sini, maka yang terjadi adalah radikal sekunder yang dia stabil, sehingga sekarang hanya masuk di sini. Tapi ingat ya, bahwa anti Markovnikov yang kita bicarakan ini hanya berlaku untuk HBr. Nih. Jadi kalau untuk yang lain itu nggak berlaku, hanya berlaku untuk HBr. Nih ya, ini yang diingat. Ya. Nah, nanti silakan Anda baca di Solomon supaya Anda lebih memahami ini ya, aturan umumnya apa. Jadi saya selalu menyarankan pada kalian warga kimia organik untuk pahami dulu aturan umumnya, baru kemudian setelah itu buat catatan kondisi-kondisi apa saja yang membuat perkecualian terhadap aturan tersebut. Demikian pembahasan kita tentang aturan Markovnikov, termasuk reminder buat Anda bahwa ada yang namanya anti Markovnikov. Nanti kita akan ketemu dengan Chemicat Notes lagi di topik selanjutnya, yaitu tentang hidrasi alkena. Ini adalah reaksi yang banyak digunakan di industri untuk produksi alkohol. Sampai jumpa di video berikutnya.